Ya, ya, masih kak ya. Ininya ya, baksonya biar kelihatan ya. Kalau ini kuahnya nggak nyala. Ibu selamat pagi menjelang siang. Ibu dengan siapa Ibu izin? Saya Ibu Tutut. Terus, Saya Ibu Tutut. Bapak? Jangan Wisnu. Wisnu. Berarti suami istri ya? Iya. Bapak Ibu izin, ini kan adanya rumah makan yang disebut rumah makan apa Ibu? Gudeg Jogja Mbak Tutut. Gudeg juga Jogja Mbak Tutut. Iya. Oke. Sejak kapan kira-kira didirikannya warung gudeg ini? Bisa dijelaskan? Kami awal mulanya kami mempunyai Gudeg Jogja Mbak Tutut ini saya buka tahun 2015. Itu kami buka di Blok C, Perumahan Mega Regency, Blok C7 nomor 24. Kami buka di emperan, di teras rumah. Terus lambat laun banyak para pelanggan saya bilang, kenapa nggak berani mencoba kita untuk buka keluar? Jadi untuk sewa tempat gitu. Terus saya bicara dengan suami saya, alhamdulillah suami mendukung saya punya usaha, dan usaha itu karena suatu hobi. Jadi karena saya memang hobi masak, hobi kuliner, akhirnya kami cari tempat dan alhamdulillah kami bisa seperti ini. Ibu tadi menjelaskan kalau yang pertama awal membuka makanan gudeg ini, artinya Ibu masih ngemper ya. Nah, Iya. kira-kira pertanyaannya itu berapa? Apakah sudah punya anak buah atau memang Ibu yang mengelola? Belum, kami hanya cuma berdua sama bapaknya. Tugas bapaknya pada waktu itu apa? Bapaknya tugasnya waktu itu bikin gudeg, masak tahu tempe bacemnya, gitu, iya. Oke. Ibu, ini maaf, artinya ini bicara ke ADRT ya, AD dan ART-nya. Kira-kira untuk penghasilan berapa sih Bu kalau per hari itu? Untuk di sini, Ya, Omset alhamdulillah ya. omset kotor apa omset? per hari. Omset kotornya ya. Untuk omset kotor, alhamdulillah kami sehari bisa di 5,5, 550. 5.500.000. 5.500.000. Iya. Oke, terus untuk karyawan sendiri berapa sekarang jumlah Bu? Karyawan saya berjumlah 12 orang. Punten, di samping saya punya usaha gudeg ini, kami juga mempunyai dapur catering Mbak Tutut, dan kami sudah melayani hampir ya alhamdulillah lah. Kami Ejip Hyundai MM 2100. Artinya rutin tiap bulan atau tiap hari? Tiap Tiap hari. hari. Luar biasa. Oh, Ibu kan sudah besar ini untuk warung ya. Rumah makan, tadi pecel lele butut ya. Bukan gudeg Jogja Mbak Tutut, ya. Nah, kira-kira ada nggak keinginan atau niat dari Bapak maupun Ibu untuk merambah ke atas, artinya ke tingkat nasional? Saya kepingin Pak, dan saya emang ya saat ini saya emang lagi, kalau mengharap boleh ya, namanya orang cita-cita ya. Saya pingin ada salah satu entah artis, entah apa mampir di warung saya dan mereka ingin merangkul saya. Kepingin banget saya. Tadi kalau bicara rangkul nanti Bapaknya akan marah dong. Enggak dong, enggak ya. Dan merangkul tuh dalam artian bahwa kami ingin digandeng, diajak untuk kerjasama gitu. Alhamdulillah kami belum, dan kami sengaja emang nggak buka cabang gitu. Kenapa alasannya? Biasanya kan udah besar gini kan pasti dia punya cabang 1, cabang 2, cabang 3 dan seterusnya. Alasannya begini, kenapa kami nggak mau mempunyai cabang? Jadi kami ingin ada satu cabang, tapi cabang itu misalnya kita orang yang terkenal lah, saya maunya seperti itu. Ini buka di sana gitu. Kalau kita buka di suatu wilayah satu, terkenal, oh ya Gudeg Mbak Tutut cuman ada di Mega Regency. Satu-satunya. Sampai sekarang ini. Iya, sampai saat ini. Oke. Bu, ini kan pasti ada yang namanya berdagang itu ya Pak, maaf izin adanya naik turun grafiknya. Kira-kira
berapa sih nominal? Kan Abi bilang tadi omset 5.500.000. Iya. Kira-kira sepinya itu berapa sih, Bu? Saya sepi-sepinya sepi-sepi banget ya, separohnya lah. Iya. Ibu tadi menyatakan 12 anak buah atau karyawan. Iya. Nah, kira-kira gimana memberikan mereka upeti atau gaji atau seperti apa? Kalau memang bicara tadi Ibu sepi-sepinya sekian, itu bisa ditutupi atau tidak? Alhamdulillah untuk selama ini gaji karyawan kami bayarkan harian ya. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak ada masalah untuk gaji karyawan. Alhamdulillah, terima kasih karena apa ya? Kami bukannya takabur, bukannya apa namanya, anak udah bekerja dan mereka meninggalkan keluarga. Jadi ada istilah sebelum keringat mereka kering udah kita kasih lah gaji. Artinya sebelum keringat mereka kering, Ibu sudah mensosialisasikan. Iya, betul. Oke. Harapan Ibu seperti apa sih setelah adanya Ibu sudah besar dengan rumah makan gudeg Bu Tutut ini, kedepannya seperti apa? Saya kedepannya ingin maju terus, gudeg Jogja Mbak Tutut. Makin maju dan berkembang. Saya bikin saya ingin buka cabang, dan buka cabang itu, yaitu Pak, saya ingin ya salah satu ada konten atau artis siapa, kayak saya mengharapkan sih Mas Anang ya, Anang Hermansyah, atau Raffi Ahmad, idola saya. Mudah-mudahan mau ya mampir ke sini, gudeg Jogja Mbak Tutut dirangkul sama beliau. Kalau Ibu Gitu. tadi menyatakan idola Ibu Ahmad Dhani ya, apa Raffi Ahmad? Raffi Ahmad, Raffi iya. Ahmad. Kalau yang di sebelah ini apa nih? Yang mana ini? Sebelah. Ini Wisnu Rahmat. Bukan Rahmat Effendi. Bukan. Ibu tadi udah menyatakan 12 anak buah saudara. Iya. Apakah memang kesan mereka seperti apa sih kira-kira yang namanya gua anak buah ketemu dengan bos ini seperti apa? Kami berusaha sama anak buah itu seperti ibu dan anak. Jadi seperti keluarga, seperti saudara. Jadi tidak ada membedakan antara atasan dan bawahan. Jadi kami rangkul semua, rangkul. Dan di sini saya anggap itu sebagai teamwork kerja. Kita butuh dia, dia butuh kita. Jadi tidak ada saling apa ya, yang membedakan kayak ini bos, ini anak enggak. Satu lagi Bu, itu berdirinya ini sejak apa sih sampai akhirnya sudah berapa seperti ini, sudah besar ini. Yang awal tadi Ibu di pembicaraan pertama, Ibu masih pelan-pelan ya. Iya. Kira-kira seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan? Maksudnya yang Ya tadi Ibu kan bisa merambah ini. Kan, oh iya, kan maksudnya pasti ada naik turun. Kira-kira pasti ada suka dan duka. Bisa jelaskan sukanya apa? Dukanya apa? dukanya itu kami pernah di titik terpuruk ya. Itu waktu kami mau itu di tahun 2020 itu di saat pas zaman COVID itu kami terpuruk dan kami karyawan ada yang tadinya 3 karyawan itu kan belum ini banget ya, belum stabil, akhirnya karyawan hanya 2 dan kami sangat sedih sekali di situ. Kami masih ingat gadein BPKB Supra untuk modal. Iya, terus anak masih kecil, kami dua-duanya kena COVID, tapi di sini kami bangkit kembali, kami berusaha, saya harus bisa dan saya harus banyak punya SDM karena apa? Saya melihat banyak apa ya, orang pada membutuhkan kerja ya Pak. Emang untuk insya Allah kerja di sini untuk gaji saya rasa cukup ya. Jadi berapa gaji pada orang ini? Rata-rata di atas 100.000 sehari. Iya. Berarti bulanan bayarnya Bu? Harian. Harian. Iya. Ibu tadi menyatakan itu sebagai duka ya. Iya. Dukanya seperti apa Ibu? Sukanya seperti apa? Sukanya alhamdulillah suami saya mendukung dan saya juga sangat senang sekali di sisi saya lagi terpuruk. Saya ketemu dengan teman dari suami saya. Dia yang mendongkrak saya, dia yang menolong saya. Saya bilang dia sebagai malaikat buat saya. Dia menyemangati saya dan beliaunya itu ada seorang dokter dan dia semangat. Akhirnya kami bangkit dan kami ada catering dan alhamdulillah nambah. Cita-cita saya mau menuju 50 perusahaan. Iya, rencana saya. Sudah ada menunya ya, udah ini ya. Sudah. Bu, sejak apa sih kira-kira didirikan? Sejak apa didirikan untuk gudeg Ibu Tutut ini? Awalnya Bu. 2015. Tanggal 2015 tanggal 21 September pas ulang tahun bapaknya. Tanggal 20 1 September 2015. 2015.
Bu, terakhir, ada nggak kesan dan pesan untuk warga sekitar yang memang sudah ada gudeg untuk seperti ini, untuk pesan-pesan untuk mereka seperti apa sih? Bisa jelas? Alhamdulillah mereka sangat berkesan dan di sini tuh kayak seperti udah apa ya, kalau ada acara, ada pertemuan tuh di gudeg gitu. Jadi udah kayak suatu apa ya, tempat yang legendaris ya. Karena kita berdiri sudah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Berarti pelanggannya luar biasa. Alhamdulillah. Oke, nanti ibu ya, ibu bisa bapak bisa tambahkan ibu. Bapak. Kalau untuk menu kita mempertahankan rasa dari awal ya, itu yang kita jaga untuk rasa gudegnya sampai ini gimana caranya kita harus pertahankan jangan sampai ada berubah sedikit rasa. Untuk rasanya, aslinya dipertahankan dari dulu Iya. sekarang. Pasti adanya koki atau pemasak yang gitu di sini atau gimana? Apa ibu dulu sebelumnya ibu ajarin? Alhamdulillah untuk makanan bumbu semua saya pegang sendiri. Iya. Luar biasa. Artinya tidak beli matang ya bu ya? Enggak. Nanti Bapak bisa cek dapur saya semua dari bahan mentah, saya semua, alhamdulillah kami ori. Dalam artian saya nggak beli bumbu mateng ya, jadi kita ngeracik sendiri. Ibu ada pesan dan kesan untuk para pelanggan yang biasa seperti itu? Nah, untuk pelanggan Gudeg Jogja Mbak Tutut, terima kasih atas apanya ya? Atas pelanggan setianya yang bertahun-tahun selalu mencari Gudeg Jogja Mbak Tutut, rasanya yang khas. Gitu. Terima kasih banyak para pelangganku. Terima kasih Bapak. Ya selamat siang Mbak, siang sore. Mbak dengan siapa nama? Mbak Yanti. Oh, Mbak Eti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sejak kapan sih kira-kira Mbak Yanti bekerja di warung gudeg Mbak Tutut? Ini kira-kira bisa dijelaskan. Sejak tahun kapan? Ya kan? Kira-kira tahun berapa? 2020. Ibu selama di sini sebagai apa Ibu? Megang masaknya? Asisten. Asisten. Iya. Enggak masak ya? Enggak, asisten Asisten. koki. Oke. Mbak, tapi siapa namanya Mbak? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ini kan ada yang namanya Bu Tutut sebelah langsungnya. Kira-kira sosok Mbak Tutut seperti apa sih? Sampai Mbak Tutut, Mbak Yanti ini digunakan atau dipakai sebagai asisten Mbak Tutut. Bisa dijelaskan? Seperti orang tua sendiri yang selalu mengayomi dan membimbing kita semua ya yang pada kerja di sini gitu. Sangat itu deh kekeluargaan sekali gitu. Mbak Yanti bisa dijelaskan. Ini kan ada Mbak Tutut sekarang langsung ya. Kira-kira apa sih yang Mbak Yanti ketahui seorang Mbak Tutut ini? Apakah sifatnya arogan atau seperti apa atau gimana? Bisa jelaskan? Oh, dibilang arogan tidak ya, cuman tegas banget. Sama karyawan tegas dan sangat membimbing. Tegas dalam arti Pekerjaan baik dan di luar pekerjaan maupun walaupun di luar pekerjaan, seandainya kita ada masalah, dia selalu bantu cari jalan keluar gitu. Kasih solusi buat karyawan-karyawan. pernah nggak kira-kira momen Mbak Yanti yang memang sakit hati ya kan artinya disampaikan oleh Mbak Tutut mungkin Mbak ada kesalahan punya kesalahan sampai beliau marah-marah sampai mungkin melempar gelas ke Mbak ada nggak kira-kira? Ada sih kesalahan, tapi beliau selalu karena tegas ya, beliau tuh kasih tahu kita tuh ini nggak benar. Mungkin di saat suasana hati nggak enak, jadi beliau itu kan agak tinggi suaranya, tapi itu buat kebaikan karyawan juga kok. Tidak disabet dengan piring atau gelas? Oh enggak Enggak sejauh itu ya. enggak. Oke. Baik. Baik ya. Mbak, kira-kira profil dari Mbak Tutut itu seperti apa sih yang Mbak ketahui gitu kira-kira apakah memang beliau bekas pemain film atau artis atau seperti apa yang Mbak ketahui sampai Mbak sudah berada di sini sebagai asisten Mbak bisa jelaskan? Yang pasti wanita yang strong dalam pekerjaan. Kuat ya. Selalu semangat dalam usahanya. Ada gak kesan dan pesan untuk Mbak Tutut terhadap Mbak? Ya, Kira-kira jangan marah-marah lagi. enggak sih, udah seperti orang tua sendiri juga gitu.
Artinya Mbak diomelin sekali cukup sekali aja, nggak bagi 2 kali. Janganlah. Kalau sampai terjadi 2 kali, Mbak gimana? Mbak maunya seperti apa? Ya kalau buat kebaikan ya nggak apa-apa mas. Kalau buat kebaikan Tapi nggak. kalau mau yang Mbak salah, diterima dari Mbak Tutut untuk ngomelin Mbak ya. Iya insya Allah diterima. Eh, Mbak udah berapa tahun tadi, berapa lama tadi kerja hampir 2019? 2020. Berarti udah 5 tahun. 25 tahun. Apa sih kira-kira hasil daripada Mbak? Apakah hasil daripada Mbak bekerja di sini? Apakah Mbak sudah punya rumah atau mobil Robicon atau seperti apa? Enggak, paling nggak bisa membantu keluarga dan anak-anak aja. Lebih dari cukup. Suami ada? Enggak, kebenaran. Nggak ada. Kemana? Udah pisah. Bisa. Kenapa bisa kepisah? Ya masalah KDRT mas. Ada galak. Ya bisa dibilang gitu. Galaknya mana, sama Mbak Tutut atau suami? Lebih galak ke sini atau sana? Ya, galakkan suami dong, makanya sampai pisah. Oh gitu, bisa. Tapi kalau Mbak Tutut yang galak, Mbak akan bisa. Enggak lah, insya Allah enggak. Baik-baik aja Mbak Mbak Tutut. pertahankan ya. Insya Allah. Oke, siap. Tadi Mbak siapa namanya? Bayanti. Bayangin. Keinginannya ke depan untuk Bu Tutut punya apa? Ya semoga bisa buka cabang-cabang di mana-mana lagi. Lebih maju lagi dari sekarang. Oke, nantinya Mbak menginginkan seperti itu, Mbak Tutut seperti itu ya. Iya. Oke, kira-kira apa sih dorongan dan support untuk Mbak Tutut terhadap Mbak? Ya makin semangat aja deh. Semangat aja. Iya. Diberi kesehatan, Hmm, diberi kesehatan untuk Mbak Tutut. harus ya? dong, pasti. Biar sehat terus, panjang umur, Amin. dan selalu maju usahanya Amin. buat ke depannya. Ini kan ada Mbak Tutut langsung ya. Kira-kira apa sih yang keinginan dari Mbak kira-kira? Ini langsung ya. Kita tidak settingan ya. Kira-kira apa? Apa pengen keinginan gaji naik atau memang gue mau ngomong Mbak Tutut katanya gaji gue kecil banget. Kira-kira apa sih yang disampaikan langsung? Ya, semoga bisa lebih naik lagi ya Pak. Naik lagi? Iya. Iya. Selama ini gajinya berapa? Ya lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Jadi biar disampaikan, biar Mbak Tutut sampaikan biar luar lumayan lagi, luar biasa Iya. lumayan lagi. Benar. Gitu. Ini bukan orangnya. Iya. Oke. Iya, gimana Mbak Tutut bisa disampaikan, bisa di apa namanya, bisa di jawab. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang diinginkan para karyawan bisa kami wujudkan. Bismillah, Bismillah. Mudah-mudahan usaha kita semakin lancar, diberi keberkahan, dan apa yang diinginkan para karyawan terwujud. Amin. Itu harapan kami. Pastinya tanda kutip, pastinya kan seorang karyawan itu harus bisa lebih giat lagi ya. Iya, karena itu kami akan, jadi gini, kami akan menaikkan gaji karyawan itu berdasarkan Kinerja. kinerja. Berarti dia memberikan kinerja yang bagus buat saya, kami juga akan menghargai. Jadi apa yang dilakukan para karyawan itu selalu kami hargai. Dalam artian sebagai penyemangat. Penyemangat itu. Iya, karena apa ya? Jangan sampai ada kezoliman di antara kita. Ada lagunya dong. Iya. Lagunya apa Bang, lagunya? Di antara kita tuh apa lagunya Bang? Oke, siap, terima kasih. Ibu selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa izin? Ibu Titin. Bu Titin. Iya. Ibu Titin, ini Ibu datang ke restoran Bu Tutut ya? Iya. Kira-kira apakah memang dari tim yang sendiri atau memang dari orang lain untuk mengarah ke kemarin? Saya kan sering lewat ke Jabon. Semua makanan udah saya cobain. Cuman baru udah beberapa hari ini lewat, ya kan. Nah pas udah pernah sekali, wah enak juga nih. Jadi sering ke sini. Berarti Ibu sering kemarin ya? Sering, iya. Sama Bapak? Kalau Bapak baru kali ini. Oh, kali ini? Iya. Berarti nanti Bapak bilang gimana Pak? Ini gimana untuk restoran ini Pak? Cukup ini apa, enak sekali lah di Sekali sini. ya. Terutama itu sayur. Kesukaannya ada Kesukaan di ini kan sini. sayur asam. Iya. Sama lele. Bu, kira-kira terkait masalah harganya gimana menurut Ibu? Terjangkau atau tidak? Terjangkau. Iya. Terjangkau ya. Ya tidak mahal ya Bu ya? Enggak, iya. Kalau ke kantong Iya. tidak ada lah. Enggak, setiap saya makan di mana ya sama lah. Sama Cuman beda gitu. rasa. Cuman beda rasa, ya. Ibu harapan Ibu seperti apa Bu setelah Ibu makan di sini? Ya lebih enak lagi gitu ya. Jadi tingkatkan rasa. Ada enak, iya. Lebih enak lagi gitu. Ibu tadi makannya apa Bu? Makannya
ini bandeng, sambal, sayur asam, lodeh, gitu, sama emping. Iya. Ibu tadi dengan siapa ibu namanya? Titin, Ibu Titin. Bu Titi. Bapaknya siapa? Titin. Tamimi. Tamimi. Oh, Tamimi. Ini sudah suami? Sudah suami kan?